Jadi pada hari ini kita akan membedah kode implementasi single linked list di Python. Mari kita langsung lihat ke struktur dasarnya. Di baris atas kita punya kelas node. Node ini adalah bata pembangun linked list kita. Di dalam fungsi init, setiap objek node akan menyimpan dua variabel, yaitu adalah self data sama data. Ini untuk menyimpan nilai aktualnya, bisa angka, teks atau objek lain. Yang kedua adalah self next sama node. Ini adalah pointer atau penunjuk ke node selanjutnya. Secara default kita set none karena saat baru dibuat node ini belum tersambung kemana-mana. Di bawahnya ada kelas single linked list. Ini adalah kerangka utamanya. Saat kita membuat list baru, fungsi ini akan dieksekusi dan membuat self head sama none. Self head ini sangat penting. Dia adalah titik awal atau pintu masuk ke seluruh data di dalam list. Kalau headnya none, artinya list kita masih kosong. Sekarang kita lihat bagaimana cara memasukkan data. Ada 3 metode di kode ini. Pertama adalah insert of head. Ini untuk menambah data di paling depan. Isinya ada new node, sembilan node, buka kurung data, tutup kurung. Ini adalah tempat pengecekan node yang baru. Selanjutnya adalah new node, titik next, sama self head. Pointer next dari node baru ini kita arahkan ke arah head yang lama. Lalu self head sama new node terakhir. Kita perbarui head list agar menunjuk ke node baru ini. Urutan 2 baris terakhir ini tidak boleh terbalik agar data lama tidak hilang. Lalu metode yang kedua adalah insert at tail self data. Ini untuk menambah data di paling belakang, sama seperti di awal, menggunakan new node dulu. Lalu ada pengecekan if not self head. Kalau list kosong, node baru langsung dijadikan head lalu return. Fungsi selesai. Kalau tidak kosong, kita harus cari ujungnya. Kita buat variabel bantuan last sama dengan self titik head. Lalu kita gunakan looping while last next, last sama dengan last titik next. Kode ini menyuruh Python untuk terus berpindah ke node selanjutnya selama last titik next itu ada isinya. Begitu looping berhenti, artinya kita sudah berada di node paling ujung. Tinggal kita sambungkan last next sama new node. Selanjutnya adalah metode ketiga atau yang terakhir, yaitu insert after. Isinya adalah self target data dan new data. Ini untuk menyisipkan data di tengah. Setelah nilai tertentu, kita set current sama dengan self head untuk mulai mencari dari depan. Di dalam looping while current, kita if current data sama dengan target data. Jika ketemu, perhatikan baris ini, new node titik next sama dengan current titik next. Kita kaitkan dulu node baru di data setelah current. Lalu current next sama dengan new node. Kita putus koneksi current yang lama dan sambungkan ke node baru. Lalu return untuk menghentikan fungsi. Kalau sampai loop selesai tidak ketemu, program akan mencetak teks bahwa data tidak ditemukan. Selanjutnya adalah mencari dan menghapus data. Untuk search, self, key dibuat pos sama dengan 0 sebagai counter index. Kita telusuri list dengan while current. Kalau current data sama dengan k, datanya cocok, langsung return pos. Kalau tidak cocok, current maju satu langkah, current sama dengan current titik next, dan pos ditambah 1. Kalau mentok sampai akhir tidak ada, fungsi mereturn min 1 atau mengkurangkan dengan 1. Sekarang kita masuk ke metode delete. Di metode delete ini kita butuh yang namanya itu ketelitian. Kita siapkan 2 pointer, current sama self head dan perf sama dengan node. Perf ini bertugas membuntuti current dari belakang. Blok if pertama, if current and current data sama dengan key, ini menangani kasus khusus jika data yang mau dihapus kebetulan ada di paling depan, head. Kalau iya self head, langsung kita ubah menjadi current titik next, selesai. Blok while di bawahnya digunakan jika data ada di tengah atau belakang. While current and current data tidak sama dengan key, artinya selama node-nya ada dan datanya bukan yang kita cari, teruslah maju. Yang keempat, di dalam loop perf sama dengan current. Perf menempati posisi current, lalu current sama dengan current titik next, current maju satu langkah. Begitu loop berhenti dan current tidak none, berarti data ditemukan. Kita eksekusi perf titik next sama dengan current next. Baris ini ibarat membuat jalan pintas melewati current. Otomatis current terhapus dari rantai. Lalu kita akan
menampilkan dan memutar balik list, display, dan reverse. Untuk melihat isi list, kita punya fungsi display self. Fungsi ini sederhana, kita buat list array kosong, elemen sama dengan array kosong. Lalu kita jalan dari head sampai ujung, dan setiap current titik data kita ubah jadi string dan dimasukkan ke elemen. Terakhir, kita print menggunakan join, buka kurung, tutup kurung, agar tampilannya rapi dengan tanda panah. Dan ini adalah fungsi yang paling menarik secara logika. Reverse, buka kurung, self, tutup kurung. Tujuannya membalik semua arah panah. Next, dari belakang ke depan, kita inisialisasi perf sama dengan non dan current sama dengan self head. Di dalam while current, langkah pertama sangat penting. Next underscore node sama dengan current titik next. Kita harus simpan dulu alamat node selanjutnya. Kalau tidak, list kita akan terputus dan hilang, dan datanya hilang. Lalu baris current next sama dengan perf adalah tempat di mana arah panah diputar balik. Dua baris terakhir, perf sama dengan current dan current sama dengan next node, hanya proses menggeser kedua pointer satu langkah ke kanan untuk mengulang prosesnya. Terakhir, setelah loop selesai, posisi current sudah non dan perf adalah di node paling akhir. Maka node paling akhir itu kita jadikan head yang baru, self head sama dengan perf. Selanjutnya adalah main procedure atau eksekusi program. Di bagian bawah kita melakukan instansi objek SLL sama dengan single linked list, buka kurung, tutup kurung. Kita jalankan looping for untuk memanggil insert at tail, memasukkan angka 80 turun ke 10 jika di display hasilnya urut 80, panah 70, panah 60, panah bla bla bla, dan panah selanjut angka terakhir. Kemudian kita panggil insert at head dan 100 sukses masuk di paling depan. Lalu insert after 100,90 berjalan sesuai logika tadi, menyisipkan 90 tepat di antara 100 dan 80. Saat kita panggil delete 30, angka 30 berhasil di bypass oleh pointer dan hilang dari dan posisinya hilang dari tampilan. Pencarian search 50 membalikan angka sesuai indeks posisinya saat ini. Dan terakhir, pemanggilan SLL reverse membalikan list secara sempurna sehingga angka 10 berada di depan menjadi head dan 100 berada di ujung menjadi tail. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat jumpa.